Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan ya, siapa tahu buat pelajaran teman-teman kita yang lain yang bermaksud untuk beternak ayam kampung. Kalau kemarin kita menyampaikan kebahagiaan, kelucuan ya. Nah, saat ini izinkan saya menyampaikan beberapa kesedihan, kejengkelan ya ketika memelihara ayam kampung. Intinya yang negatif-negatif lah. Karena tidak selamanya menggembirakan, membahagiakan gitu. Beternak ini ternyata buat pemula ini ada juga yang menjengkelkan, kesedihan ya, yang menyedihkan gitu, dan yang lainnya. Nah, mari kita lihat faktanya seperti apa, biar kita bicara dengan data ya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama tentang kesedihan ini ya, yang menyedihkan ini tentunya adalah kematiannya. Kematian DOC yang berturut-turut ya. Pertama adalah kematian DOC yang berturut-turut ya, seperti ini. Ya. Ini ya, terus ini ya. Nah, karena saya salah membuat penghangat ya, alias lampu, harusnya lampu bohlam kuning, ini saya menggunakan LED jadi kedinginan. Nah, jadi ini benar-benar sangat menyedihkan. Malum pertama kalinya saya merawat DOC, merasa pede aja gitu. Saya merawat DOC ini sampai kok mati gitu ya. Jadi kematian ini membuat saya harus berhati-hati. Kematian yang kedua adalah sewaktu saya membeli ayam Bangkok ya, ayam Bangkok yang masih muda banget, umur sebulanan lah paling. Nah, itu mendadak mati itu. Sampai sekarang saya tidak tahu penyebabnya apa. Tahu mendadak mati aja gitu. Jadi itu adalah kesedihan yang kedua. Terus yang ketiganya adalah yang babon ya, calon babon lah anggap. Waktu itu umurnya hampir 4 bulan ayam itu. Mendadak mati juga. Memang sudah terlihat lemas ya. Awalnya saya coba kasih vitamin, obat, terus saya suapin makan. Nah, ketika saya tinggalkan terus dia mati. Nah, itu adalah hal-hal yang menyedihkan banget ya, karena saya berharap telurnya dari si babon itu. Terus yang keempatnya ini yang saya sudah merasa diri jago ya, merasa diri bisa gitu merawat DOC, akhirnya ada yang mati juga sebanyak 4 ekor. Ini yang benar-benar membuat saya sedih ya, membuat saya seakan-akan jangan berhenti belajar juga, seakan-akan dicepret lah, dihukum gitu. Itu kematian-kematian yang selama ini menyelimuti saya. Yang paling tragis sih ini ya, jadi dari 11 DOC yang istri saya beli itu 10 diantaranya mati, tersisa 1 CPET ya. Terus kesedihan yang kedua adalah
bila ada telur yang pecah. Nah, telur yang pecah seperti ini atau langsung udah pecah itu banyak terjadi di saya, banyak terjadi yang akhirnya ya mubazir gitu. Walaupun ini belum pecah banget, tetapi akhirnya ya mau digimanain lagi gitu. Yang paling sedih adalah tersisa cangkangnya, kuning telurnya udah belepotan kemana-mana gitu. Nah itu sedih banget ini. Ya. Jadi beberapa telur mungkin puluhan lah. Kalau di total saya tidak terdokumentasi semua tentunya. Nah ini banyak sekali telur-telur yang apa namanya yang pecah. Ya entah itu diinjak, entah itu apa gitu. Nah malah dari apa namanya dari 12 butir itu tinggal berapa, tinggal 9 ya, tinggal 8, jadi 4 pecah, 4-nya yang pecah ya. Kondisi kandangnya memang seperti ini ya, di bawah, jadi tidak tertata ini karena dikasih alas apapun ya akhirnya dirusak juga dengan ayam ini, telurnya jadi berantakan kemana-mana kalau yang sedang bertelur kayak begini. Nah, sukanya emang di sini. Sekarang ini masuk ke generasi ketiga ya, dia bertelur. Jadi lumayan lah ya, senang juga sih di satu sisi. Cuma kalau telur yang pecah sekali lagi ini sangat menyedihkan. Nah, menyedihkan yang ketiga adalah ayam itu sakit ya. Ini ada satu yang sakitnya berkepanjangan ya, nggak sembuh-sembuh ini, di apa namanya dikasih apapun, obat apapun gitu, malah matanya sekarang tertutup gitu, kayak ada nanahnya gitu, kasihan sekali. Nah ini si ayam ini ya, walaupun makannya lahap gitu, makannya selalu habis, tapi kondisinya benar-benar sedang sakit banget. Dan itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ketika akan dipotong, istri saya dia bilang jangan, katanya kasihan ya, kasihan biar apa namanya, biar sehidupnya, sesehatnya atau sematinya gitu. Nah ini ayam yang ini ya, kasihan banget, padahal ayamnya ini bagus banget ini, bulunya bagus awalnya itu, ininya ya sehat lah awalnya. Saya beli di pasar Gawo ya. Nah ini salah satu telur yang pecah tadi ya. Terus kesedihan yang keempat ya, kesedihan yang keempat itu adalah, kalau sebetulnya bukan sedih sih, lebih ke menjengkelkan ya, menjengkelkan. Ayam ini susah ditangkap tentunya, susah dimasukkan kandang gitu, karena nah kayak ini nih, kayak ini si hitam ini malah mendekati yang sakit ini. Nah, susah ini ditangkapnya ya. Nah, termasuk si jago ini. Nah, jago ini susah sekali ditangkapnya ya. Untuk dimasukkan ke kandang sore-sore itu susah. Nah, ini akhirnya kalau masuk ke kandang ala kastari itu dia mau ya, sama bininya nih. Nah, akhirnya saya udah menemukan caranya, cara memasukkan dia ke kandang. Nah, dia apa namanya, tinggal digiring aja, nah, pakai sapu gitu. Nah, akhirnya dia mau masuk ke kandang. Atau dengan cara lain, yaitu memberi pakan di kandang. Asal dia tahu kandangnya gitu ya, dia tahu kandangnya. Terus kejengkelan atau kesedihan yang
kelima ya, yaitu ayam yang berantem ya. Pernah si jago saya sampai memperkosa itu ibaratnya sang babonnya itu disiksa itu sampai berdarah ya tanpa sepengetahuan saya dalam satu kandang. Nah ini saya heran kok bisa begitu ya. Nah di sisi lain ayam-ayam ini juga jika disatukan, ayam ini dengan ayam yang satunya ini berantem mesti. Nah ini membuat pusing yang kekurangan kandang jatuhnya. Ya, jadi tingkat berantemnya itu lumayan. Tempat saya ada yang sampai berdarah itu tadi, sampai bener ini luka di kepalanya ini luka betulan itu. Saya jadi teringat mungkin karena anyirnya si luka itu akhirnya jadi jadi terangsang si jagonya ini untuk terus menghakimi si babon ya, jadinya begitu. Padahal udah bertelur tuh satu butir udah bertelur. Nah, telurnya mana deh tuh? Baru-baru ini kok. Gitu. Nah ini di sini telurnya. Yang keenamnya adalah kekhawatiran tidak mengerami. Akhirnya karena banyak ini sampai 18 ya kalau ada telurnya ini, kalau semuanya ada. Sekarang ini posisi 17 ini saya foto. Sekarang telurnya 18, 9 akhirnya saya pisah di mesin tetas, yang 9-nya lagi percobaan di rami. Ini karena apa? Karena meluber ke tidak terlindungi akhirnya. Tidak terlindungi oleh si jagonya ini, si babonnya ini ya. Nah, tidak terlindungi, jadinya tidak akan mendapat hangat dari si babonnya itu. Nah itu saya akhirnya percobaan demikian, masuk mesin tetas setengahnya lagi di rami biar dia nggak stres kehilangan telurnya. Semoga aja ini bertelur ya, menetas semuanya. Ya. Masih dalam telur tadi ya, yang saya sedih itu ada telur yang tidak menetas. Itu adalah kesedihan yang ke-7 kali ya. Nah, ada telur yang tidak menetas, entah infertil, entah apa itu. Karena saya belum bisa meneropong dari awal kira-kira telur ini menetas atau tidak. Ya, andai kata bisa meneropong kan bisa digoreng dulu tuh telur. Gitu. Jadi pada dasarnya telur-telur ini saya yakinkan untuk menetas, sehingga saya biarkan, karena memang tujuannya sebagaimana yang Pak Bayu sampaikan ke saya, sampaikan ke kita gitu ya di dalam videonya, bahwa untuk menabung sistem ayam ini adalah karena dari telur yang menetas, salah satunya itu. Nah yang lainnya adalah yang ke-8 ini, banyak banget kesedihannya. Itu kalau tidak menemukan keong racun. Kalau tidak menemukan keong itu di tempat saya, itu saya sedih. Karena untuk menambah protein, ya salah satu andalan saya adalah keong racun. Jadi untuk keong racun ini tidak tiap hari saya berikan, sekitar 2 hari ya. 1 harinya nyari gitu, 1 harinya dikasih. Nah kadang-kadang sulit juga menemukan keong racun ini ya, keong racun ini. Ditambah dari sisi pakan, pepaya saya
pohon pepaya saya ini udah gundul semua. Menunggunya lumayan cukup lama untuk mendapatkan pepaya. Demikian juga dengan daun kelor. Yang ada di lingkungan saya itu daun kelor, daun pepaya. Nah, dan satu lagi mungkin istri saya hanya sedikit ini lahannya, yaitu daun bayam. Ya. Jadi sangat rentan ini ke depannya saya harus nanam bayam atau pepaya lagi gitu. Ya, karena sekarang udah gundul nih. Udah gundul sebagai alternatif penggantinya. Nah, saya harus nyari-nyari pohon pepaya lagi, apa pepaya tetangga gitu minta. Itulah. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang tumbuh baru tumbuh gitu, ininya daunnya udah ditebang gitu. Ya, udah diambil lah gitu. Nah, masih dalam pakan ini yang menjengkelkan itu adalah kalau pas hari Minggu itu pakan habis, saya kelupaan beli sehari sebelumnya karena hari Minggu ini pada tutup. Jadi di lingkungan saya ini pada tutup toko yang biasa saya beli itu tutup. Ya, jadi untuk cari dedak dan pur itu susah jatuhnya. Ya, agak jauh gitu. Walaupun di lingkungan sama. Gitu. Jadi kalau hari Minggu pas tahu habis ternyata, wah udah kelimpungan lah gitu kita gitu. Jadi pakan ini penting ya, penting. Jadi harus diingatkan terus kapan persediaan udah stok atau stok udah habis, terutama dedak ya. Terutama dedak. Yang kesembilannya adalah tikus. Saya itu sangat jengkel sekali sama tikus yang selalu terutama di kandang ini ya, di kandang terutama di kandang ini. Tikus ini datangnya dari sini nih. Dari sini, nah, entah masuknya dari mana ini. Akhirnya di sini saya tembok semua sekarang posisinya. Saya tembok, cenderung aman. Namun tetap salah satu ciri-ciri tikus datang itu adalah pakan yang gampang habis. Jadi pakan ayam itu yang habis. Padahal lagi mengeram ini, saya kasih pakan dan pakannya itu habis. Kalau lagi mengeram biasanya kan pakan nggak habis sampai habis betul gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya nggak mengganggu telur sama ayamnya ini. Nah, akhirnya saya tembok ini sudah tidak kelihatan lagi, memang saat ini tidak kelihatan tikusnya, tapi harusnya masih ada. Termasuk di kandang ini yang lebih terbuka lah, lebih membukakan diri gitu. Masuk dari sini gitu, masuk dari sini, dari ujung sana gitu. Akhirnya saya tembok semua itu di sana. Saya tembok di pinggir-pinggirnya. Ya, karena khawatir. Malah di sini bagian sini ini lubangnya besar ini. Sekarang ini lubangnya besar, akhirnya saya tembok. Saya kasih batako, malah temboknya itu saya kasih batako dan cenderung lebih aman sekarang. Tikus ini memang sangat menjengkelkan. Selain itu juga di telainya itu di mana-mana sekarang, di tempat di mana ada pakan itu ada tele itu. Di bawah di bawah pakan. Nah, di bawah kandang ini ya, tikus ini datang dan mengotori telainya, mengotori keliling ini. Ya. Gitu. Jadi si tikus ini benar-benar jahat tuh. Membasminya kalau mau pakai racun juga takut kena ayamnya kan. Kayak ini udah nggak mempan.
Nah, caranya mungkin harus cari cara yang lain. Belum menemukan nih cara yang efektif untuk mengusir tikus ini. Ayam ini yang terakhir ini mungkin ayam ini over lincah. Nah, kita udah sediakan tempat ya. Udah sediakan tempatnya, tapi tidak mau tidur di sini dia. Tidurnya di sini. Ya. Tidurnya di sini. Dia tidak mau tidur di atas gitu. Padahal sudah saya kasih tangga ya, namanya ayam ya. Nah, tidak mau dia tidur di sini atau kalau hujan dia masuk kolong ini. Kalau hujan. Nah, tapi dia tidak mau tidur di sini tapi tidurnya di sini. Nah, ini yang saya menjengkelkan ya. Ya, gimana cara melatih ayam supaya tidur di tempat yang saya sediakan. Kalau ini ya betul lah. Kalau ini ayam nangkring gini di sini gitu. Senangnya memang tempat ada tangkringan seperti ini. Ayam-ayam itu. Tapi yang sekali lagi yang susah itu adalah ayam untuk tidur di tempat yang telah kita sediakan itu nggak mau. Ya. Jadi itulah suka kesedihan serta kejengkelan ketika kita memelihara ayam kampung. Kalau untuk suara tidak begitu berisik, kata tetangga saya, alhamdulillah tidak terganggu. Tetangga saya yang dari sini dan kanan dan kiri serta belakang juga tidak terganggu ya. Alhamdulillah saya tanya, cuma itulah yang namanya kejengkelan, kesedihan, kesulitan itu pasti ada di setiap aksi kita itu, termasuk di dalam memelihara ayam kampung. Itulah teman-teman kesedihan-kesedihan saya ketika memelihara ayam kampung, namun sekali lagi bahwa saya tidak kapok dan akan menseriusi sistem menabung dengan ayam kampung ini. Terima kasih, semoga berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.